Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pengunjung podcast Do You See What I See. Ketemu lagi dengan saya Naufal. Ini kali ketiga saya bercerita di podcast Do You See What I See. Di mana di cerita sebelumnya saya bercerita mengenai pengalaman pribadi saya. Kali ini berbeda, saya akan bercerita mengenai pengalaman yang pernah ibu saya alami. Ya, langsung saja ke cerita. Jadi, kejadian ini sudah terjadi cukup lama. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Kejadian ini terjadi di rumah salah satu saudara ibu saya, yaitu Pak D saya. Jadi saat itu, di rumah Pak D saya ini ramai didatangi orang, khususnya saudara dari istri Pak D saya. Jadi hari itu, Pak D dan Budi saya ini bersiap untuk pergi menunaikan ibadah haji. Jadi semua saudara berkumpul termasuk saya pada saat itu untuk ikut mengantar mereka ke tempat berkumpulnya rombongan haji yang lain. Singkat cerita, setelah mengantar mereka ke tempat tujuan, saya baliklah ke rumah dan ibu saya balik ke rumah Pak D saya untuk bantu-bantu persiapan buat nanti malam. Jadi, selama 7 malam di rumah Pak D saya itu menggelar selamatan. Nah, kejadian itu saya kurang tahu terjadi di malam keberapa. Jadi pas sore hari itu ibu saya pergi ke rumah Pak D saya. Nah, sesampainya dia di sana, ibu saya langsung membantu yang lain untuk mempersiapkan malam harinya. Oh iya, saudara dari Budi saya saat itu kebetulan menginap di rumah Pak D saya selama selamatan itu berlangsung. Malam pun tiba. Seperti biasa, orang selamatan pada umumnya memberi doa supaya Pak D dan Budi saya selamat dan menjadi haji yang mabrur. Nah, selepas selesai selamatan lalu beres-beres, nah kejadian itu terjadi di sini. Jadi, pas malam itu, ibu saya memutuskan untuk tidur di rumah Pak D saya. Karena ada beberapa saudara di Budi saya itu pulang karena ada kerja yang harus diurus. Jadi kalau nggak salah saat itu cuma tinggal beberapa orang. Jadi termasuk ponakan ibu Budi saya itu tidur di dalam kamar. Sedangkan ibu sama beberapa saudara Budi saya itu tidur di depan TV. Nah, pas posisi tidur ibu saya itu menghadap ke pintu luar di mana itu langsung menuju ke pekarangan kosong. Tiba-tiba salah satu saudara Budi saya, biasanya saya panggil Budi Iis, dia bilang ke ibu saya, "Kon nggak tidur di kasur aja, Reneo. Kamu nggak tidur di kasur, sini," gitu. Ibu saya bilang, "Enak di sini Bude, dingin, adem. Angin langsung masuk dari pintu," gitu. Ibu saya juga merasa malam itu memang udara cukup panas, gerah lah seperti itu. Nah, pas semua sudah terlelap, ibu saya masih sedikit setengah sadar antara mau tidur sama mata sedikit melek sedikit. Nah, pas mau terlelap, tiba-tiba ibu saya melihat di luar pintu itu yang awalnya pekarangan kosong, tiba-tiba berdiri satu rumah. Nah, yang ibu saya lihat itu ada satu rumah terbuat dari bambu atau kayu lah. Dan di depan rumah itu ada 2 sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Tapi yang ibu saya lihat itu, sosok itu cantik dan mereka itu kembar. Tetapi anehnya di sini itu tangan mereka saling bergandengan satu sama lain. Jadi lengan kanan sosok satu merangkul lengan kiri sosok yang satunya lagi. Ibu saya masih nggak ngeh di sini. Kok bisa ada rumah di situ padahal jelas-jelas itu pekarangan kosong awalnya. Nah, tiba-tiba
Dua sosok ini mendekati ibu saya. Jadi sosok ini melayang, cuman gerakannya itu mirip ular. Jadi gerakannya benar-benar mirip ular. Jadi ke kanan, ke kiri, kayak melenggok-lenggok seperti itu. Duh, merinding saya kalau cerita. Oke, lanjut. Nah, pas mau deket itu, tiba-tiba gerakannya tambah cepat. Seret. Langsung wajah kedua sosok itu mendekat pas jarak 1 meter dari wajah ibu saya. Yang awalnya wajah cantik berubah menjadi sosok menyeramkan. Mata mereka bolong dan mulut mereka bolong. Untungnya saat itu ibu saya masih bisa gerak. Ibu saya ambil penebah atau sapu ijo sambil ancang-ancang mau mukul makhluk itu. Langsung tuh makhluk lari, tapi tetap gerakannya seperti ular melenggak sambil cekikian lari. Pada saat itu ya namanya ibu saya marah-marah sejadi-jadinya sembari berkata, "Reneo kon, awas." Nah pas ibu saya bentak-bentak itu, saudara yang lain kaget dan bangun. Langsung si Bu Iis ini tanya, "Lapo? Kenapa?" gitu. Ibu saya bilang kalau dia barusan melihat yang seperti itu. Nah langsung dong Bu Iis ini takut. "Jangan macam-macam lah," gitu. "Dah tutup pintunya, sini tidur di kasur," gitu. Udahlah, langsung ibu saya nutup pintu itu. Sekian pengalaman cerita horor yang dapat saya bagikan. Tinggal satu pengalaman cerita dari ibu saya, mungkin next bakalan saya ceritakan. Matur sakalangkung sadejeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.